Halo semuanya, selamat datang di channel aku, di channel Historia. Nah, di channel ini aku akan berbagi pengalaman hidup aku selama ini. Jadi langsung aja aku kasih tahu kalian bahwa aku ini adalah seorang homoseksual atau gay gitu ya. Cowok yang suka sama cowok gitu. Di sini aku akan bercerita awal mulanya gimana aku menjadi seorang homoseksual ya. Jadi waktu itu ini sedikit cerita lagi. Jadi waktu itu aku masih umur 4 tahun. eh, Teman-teman aku itu kebanyakan adalah cewek gitu ya. Tetangga-tangga aku itu kebanyakan cewek itu. Jadi teman-teman mainku itu kebanyakan cewek gitu ya. Terus waktu itu ada penjual baju gitu. Penjual bajunya itu hanya menjual baju-baju untuk cewek gitu. Ya ada untuk cowok cuma saat itu udah habis kayaknya seperti itu dan adanya cuma bajunya untuk cewek gitu ya. Karena aku masih kecil dan aku belum tahu itu. Aku tuh minta dibeliin itu. Karena teman-teman aku itu semuanya pada dibeliin sama orang tuanya. Aku nangis, aku gulung-gulung gitu. Pokoknya aku pengen baju yang sama kayak teman-teman aku gitu ya. Padahal itu orang tua aku udah ngomong kalau ini tuh baju untuk cewek gitu ya, bukan untuk cowok gitu. Dan si pedagangnya itu ngomong kalau eh, besok akan dibawain lagi untuk baju buat yang cowok gitu ya. Tapi aku nggak mau tahu. Pokoknya hari itu juga aku pengen baju yang sama kayak teman-temanku gitu ya. Sampai akhirnya sama orang tua aku itu dibeliin gitu baju itu. Jadi bajunya itu motifnya sangat cewek banget. Jadi kayak dress gitu. Bajunya warnanya pink, terus bagian roknya itu warna-warni kayak pelangi gitu. Jadi gradasi pelangi gitu. Dari atas itu merah, kuning, hijau gitu. Pokoknya mirip pelangi lah motifnya gitu ya. Aku seneng banget saat itu. Pokoknya aku setelah dibeliin itu aku udah berhenti nangis. Aku udah pakai roknya itu kemana-mana gitu. Padahal itu salah banget gitu. Yang aku inget waktu itu eh, orang tua aku itu eh, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan ya. Eh, nggak dibeliin nangis. Jadi akhirnya ya dibeliin juga gitu. Itu sedikit cerita waktu aku umur ya 4 tahun 5 tahunan gitu ya. Nah, habis itu masuk usia eh, masuk sekolah TK gitu ya. Kenapa kok aku cerita dari kecil? Karena eh, awal mula menjadi seorang homoseksual itu bisa dideteksi dari usia dini gitu ya. Makanya aku cerita pengalaman hidupku dari masih kecil gitu ya. Terus waktu masuk TK gitu, itu ada teman aku yang namanya itu Indro gitu ya, panggil aja dia Indro gitu. Dia itu orang yang suka ngebully orang gitu ya. Pokoknya dia itu di sekolah, dia itu paling demen ngebully orang lain gitu ya. Sampai aku inget banget waktu itu aku dibully sama si Indro ini. Dibilang banci, banci, bencong, bencong gitu ya. Jadi aku dikejar di dalam kelas sampai aku tuh sampai nangis gitu pokoknya. Sama si Indro ini dibully gitu. Tapi yang aku heran waktu itu kayak guru-gurunya itu kayak biasa aja gitu ya, kayak nggak mau tahu gitu ya. Pokoknya eh, nganggapnya kayak anak kecil yang lagi main biasa gitu ya. Tapi padahal saat itulah yang menurutku penting banget gitu ya. Pendidikan itu kan dimulai dari kecil gitu ya. Sampai aku itu nangis, sampai aku tuh besoknya nggak mau sekolah lagi. Pokoknya gara-gara si Indro ini, karena dia tuh sering banget ngebully aku ya. Nah, bulian itu pun berlanjut sampai aku masuk SD. Karena teman-teman SD-nya pun juga itu-itu aja ya. Karena maklum lingkungan desa itu ya anaknya cuma itu-itu aja gitu ya. Jadi dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu aku yang namanya bully itu udah makanan setiap hari ya. Bahkan sampai aku umur bukan umur sampai aku kelas 6 SD itu aku masih dibully. Dan yang ngebully itu malah junior aku yang kelas 5, kelas 4 gitu ya. Yang ngebully aku itu.
Bahkan aku ingat banget aku pernah dibully sama junior aku itu. Jadi bangku aku itu ditulisin eh, pakai spidol gitu ya. Ditulisin bencong gitu ya. Aku marah banget tuh sampai aku datengin anaknya di kelasnya. Terus aku berantem sama dia sampai eh, gulung-gulung gitu berantemnya. Dan yang parahnya itu nggak ada yang ngelerai tapi malah banyak yang neriak-neriakin gitu. Bencong, bencong gitu kan. Jadi kayak ada pendukung gitu ya, kok pendukung. Jadi ada yang ngedukung aku, juga ada yang ngedukung si anak itu. Jadi neriakin namaku sama neriakin eh, namanya anak itu ya. Bencong, bencong. Tapi dia dukungnya tuh bukan namaku tapi bencong, bencong gitu malah. Aku inget banget saat itu. Jadi eh apa ya, seperti anak kecil yang nggak tahu apa-apa, terus ingin berkembang selayaknya anak biasa, tapi lingkungannya itu nggak mendukung gitu ya. Lingkungannya itu malah kayak membuli gitu ya. Jadi aku ingat waktu masih SD itu kayak ada lomba-lomba gitu. Aku ingin ikut, padahal aku punya bakat gitu, kayak gambar gitu. Aku ada kan bakatnya. Cuma karena aku ini sering dibully, jadi aku itu minder gitu. Sampai aku nggak mau ikut lomba-lomba seperti itu. Padahal aku ingin banget gitu. Ingin banget ikut, tapi karena sering dibully ya nggak nggak ikut, akhirnya minder gitu ya. Sangat disayangkan sekali gitu waktu itu. Padahal waktu SD itu aku pernah pacaran sama cewek gitu ya. Tapi teman-teman aku itu tetap ngebully aku. Ya SD kelas 6 ya bisa dianggap ini ya cinta monyet ya. Tapi kan meskipun cinta monyet, waktu itu aku masih ini ada rasa lah untuk mencintai cewek gitu ya. Untuk mencintai cowok itu aku belum ada. Jadi waktu usia sampai SD itu aku eh, orientasi seksual aku ya masih normal, masih anak-anak, belum berpikiran sejauh itu ya. Terus berlanjutlah ke SMP ini ceritaku. Nah, waktu SMP itu kebanyakan teman-teman aku itu ya masih itu-itu aja karena ya sekolahan daerah ya. SMP-nya pun juga masih deketan sama SD aku gitu. Dan yang ngebully itu masih berlanjut sampai SMP, bahkan itu lebih parah lagi gitu. Jadi di SMP itu kebanyakan malah teman aku 80% itu malah ngebully aku gitu. Dan parahnya lagi, waktu itu yang dibully itu cuma sedikit. Jadi yang dibully itu cuma beberapa anak dan yang ngebully itu banyak banget gitu. Ya ada beberapa sih temen aku yang sikapnya itu netral, nggak ngebully tapi juga nggak nertawain gitu ya, nggak membela gitu juga ada sih, tapi sedikit banget gitu. Jadi bulian yang paling parah yang aku alamin itu aku rasa waktu SMP ya. Sampai waktu SMP itu eh, aku ke sekolah itu bener-bener kayak males banget gitu ya. Males campur takut, campur minder gitu pokoknya. Terus yang paling parah lagi itu setiap malam waktu belajar itu aku ingat banget waktu habis surat Isya gitu ya. Aku belajar itu sampai nangis pokoknya nginget-nginget bulian sehari-hari gitu ya. Kayak kayak pengen bunuh diri aja gitu ya. Jadi sampai aku nangis, sampai kepala aku itu sakit, sampai ibu aku itu tanya gitu, eh, kamu kenapa kok nangis gitu ya. Si om aku juga tanya, kamu kenapa nangis gitu. Aku jawab aja kalau aku itu sakit kepala gitu, sakit kepala aja gitu. Padahal nangisnya itu karena dibully setiap hari gitu ya. Tapi sejauh itu aku nggak pernah bercerita kepada orang tuaku atau ke siapapun, nggak pernah gitu. Mau sama omku juga nggak pernah cerita. Padahal aku sama omku itu ya lumayan dekat itu ya. Eh, Pernah aku sekali tuh dibully sama temen aku ya, panggil aja dia itu Anton gitu ya. Eh, aku tuh dibully sama Anton waktu jalan gitu, waktu di koridor sekolah itu. Dibilang bencong, bencong gitu kan. Nah, aku itu sampai karena minder dan takutnya itu aku lari eh, ke toilet dan aku seharian itu nggak mau
ke kelas gitu ya. Jadi aku pengen pulang gitu aja. Itu yang paling aku ingat dan bikin aku trauma banget gitu. Jadi biasanya kalau jam istirahat itu, pokoknya jam istirahat tedet gitu, aku langsung pergi ke kantin, beli makan, habis itu lanjut ke perpustakaan baca buku di pojokan gitu. Pokoknya aku nggak mau ketemu sama siapa-siapa gitu. Karena mereka cuma ngebully aja gitu ya. Makanya aku berpesan kepada orang tua mungkin yang lihat video ini atau orang yang suka ngebully, kalian harus ini ya, harus ingat-ingat bahwa ngebully itu benar-benar membuat mental seseorang itu down gitu ya. Bahkan bisa berlanjut ke bunuh diri gitu ya. Jadi kalian hati-hatilah dengan ucapan gitu karena bisa menyakiti orang gitu ya. Bisa menyakiti orang dan juga bisa merubah pola pikir orang gitu ya. Dan herannya juga lagi, waktu aku dibully itu bahkan di dalam kelas, waktu pelajaran pun ada beberapa guru aku itu yang cuma ketawa gitu aja, jangan jangan ngebully lah gitu, tapi jangan ngebulinya ngomongnya itu kayak mengiyakan gitu ya, kayak nambah-nambahin bully gitu ya, bukan yang gimana-gimana gitu ya. Sampai pernah aku dipanggil sama ini guru BP, jadi bimbingan konseling gitu ya. Itu aku ditanya-tanya, kamu kenapa gini 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 gini. Tapi saat itu pun juga aku nggak berani cerita. Aku juga karena takut makin dibully, jadi aku ya diem aja. Aku bilang aja kalau ya biasa gini gini bu, nggak ada apa-apa gitu ya. Meskipun itu salah sebenarnya. Itu. Jadi waktu SMP itu benar-benar kayak neraka gitu ya buat aku. Kemudian aku bisa tahu kalau diri aku ini berbeda. Ya sebenarnya sebelumnya aku juga tahu kalau aku ini berbeda. Cuma aku tetap berpikiran kalau aku ini normal gitu ya. Terus-terusan berpikir kalau aku ini normal gitu ya. Waktu itu pengumuman kelulusan SMP gitu ya. Jadi waktu itu pengumumannya tuh diumumin di internet gitu ya. Dan waktu itu zaman itu belum ada HP Android seperti ini, internet juga masih susah. Jadi kalau mau lihat pengumuman itu harus pergi ke warnet gitu ya. Waktu itu aku pergi ke warnet, terus saat pertama kali aku buka eh, komputer, jadi aku nyalain power gitu langsung nyala, langsung muncul di webnya situs porno gitu ya. Aku kaget lah dan penasaran, kaget campur penasaran, ini apa ini? Baru pertama kali soalnya aku melihat situs porno gitu ya, melihat video porno gitu ya. Aku penasaran lalu aku lihat itu. Jadi aku melupakan melupakan pengumuman kelulusan tadi ya. Aku fokusnya malah ke video porno gitu ya. Aku penasaran lah, aku tontonlah video porno ini, video bokep ini. Nah, yang aku heranin dan aku nggak sangka itu ternyata aku tertariknya malah yang cowok gitu ya. Aku fokusnya ke pemain yang cowok gitu ya. Aku melihat bentuk badannya, aku melihat kelaminnya gitu ya. Aku nggak fokus sama si ceweknya gitu. Malah tertariknya ke cowoknya ini. Terus di webnya itu ada kayak link untuk video bokep yang untuk homoseksual gitu ya, untuk gay gitu ya. Aku klik lah ini si linknya ini. Ternyata ada ya hubungan seksual cowok sama cowok gitu ya. Jadi itu baru pertama kali aku itu tahu kalau ada hubungan seperti itu gitu ya. Nah aku semakin penasaran kan. Aku terus nonton video bokep ini tapi yang untuk homoseksual ya, bukan yang normal gitu ya. Terus aku ingat-ingat gitu sampai aku tertanam di kepala aku gitu ya. Dan pertanyaan itu banyak banget ini. Kok ada hubungan seksual cowok sama cowok? Yang aku tahu ya cewek sama cowok gitu ya. Kayak bapak ibu gitu biasanya ya. Normalnya gitu. Terus nanti punya anak gitu kan. Ini kok cowok sama cowok gitu ya. Terus berhubungan badannya kok seperti itu. Jadi kaget campur penasaran juga gitu ya. Nah, dari situlah aku mulai eh, mencari tahu nih sebenarnya gay itu apa gitu. Terus aku ini termasuk gay apa bukan gitu ya.
Eh, Sampailah itu aku masuk ke SMK kelas 1 gitu ya. Internet lebih mudah lagi dijangkau karena ya warnet sudah banyak di mana-mana gitu saat itu. Dan harganya juga lumayan murah gitu untuk anak SMK gitu. Kalau waktu SMP sama SD ya masih mahal gitu ya. Aku jadi sering ke warnet gitu. Terus waktu itu masih masih musimnya main Friendster ya, bukan main Facebook. Zaman dulu Facebook itu belum ada, adanya itu Friendster gitu ya. Terus aku cari di Friendster itu kayak mungkin ada grup untuk gay gitu kan ya. Ternyata ada gitu. Ternyata di Friendster itu ada grup untuk eh, untuk kaum homoseksual gitu ya. Dan grupnya itu malah spesifik di kota aku gitu ya. Jadi ternyata di kota aku itu ada grup Friendster yang khusus untuk homoseksual gitu. Aku join lah di situ. Nah, disitulah awal mulanya aku mengenal teman-teman homoseksual aku ya. Nah, di situ aku tuh pertama kali berkenalan dan bertemu sama orang yang homoseksual itu, panggil aja dia namanya Mas Agus gitu aja ya. Jadi aku pertama kali chattingan sama Mas Agus itu lalu ketemuan. Si Mas Agus ini tuh udah kerja jadi eh, nggak sekolah lagi kan waktu itu aku masih sekolah kan gitu ya. Tapi si Mas Agus ini masih muda gitu. Jadi teman-teman aku yang sekolah atau eh, orang tua aku itu mikirnya si Mas Agus ini ya temen temen sekolah aku gitu ya, bukan bukan temen yang aneh-aneh gitu ya. Disitulah aku ketemu sama Mas Agus gitu. Dan ternyata si Mas Agus ini adalah ketua grup eh, grup homoseksual di kota aku gitu ya. Dan waktu itu aku sama Mas Agus itu diajak untuk ikut grup itu. Jadi grup itu ada di Friendster dan juga ada di komunitas nyata gitu ya. Jadi bukan cuma di media sosial aja gitu. Di realnya pun juga ada gitu ya. Aku diajak lah sama Mas Agus ini untuk eh, ikutan untuk party di grup itu. Meskipun aku itu masih ya ibaratnya paling muda lah zaman itu. Tapi aku karena pengen tahu ya ikut-ikut aja gitu ya sama Mas Agus ini. Aku dijemput lah sama si Mas Agus ini. Karena zaman dulu ya aku nggak ada kendaraan kan. Jadi Mas Agus ini yang ngejemput aku, yang nganterin pulang aku gitu. Dan kaget banget itu ternyata orang-orangnya itu banyak banget di kota aku. Jadi komunitas gay di kota aku itu besar gitu ya termasuknya. Banyak banget gitu. Terus waktu ketemuan sama grup ini itu pakai dress code gitu ya. Jadi pakai baju semuanya warna putih gitu ya. Nah, saat pertama kali ketemu itu ya aku campur heran, campur kagum, campur malu, campur takut lah pokoknya macem-macem itu. Namanya baru pertama kali kan. Nah, eh, ternyata teman-teman aku itu ya lumayan baik sih. Mereka sangat welcome, mereka kayak memberitahu kamu kalau kayak gini harus hati-hati seperti ini gitu ya. Pokoknya mereka tuh baik banget lah di saat-saat awalan itu. Nah, di situ juga aku itu tahu kalau teman sekelas, bukan sekelas, teman sekolah aku, satu sekolah sama aku itu ada yang gay juga. Nah, namanya itu panggil aja dia tuh Dian gitu ya. Nah, aku itu kenalan sama si Dian ini di komunitas, terus ternyata dia tuh kan satu sekolah sama aku. Jadi otomatis sering ketemulah aku sama si Dian ini. Nah, karena si Dian ini tuh ya lumayan cakep dan aku pun tertarik. Jadi lama-lama aku nih deket sama si Dian ini gitu. Nah, masalahnya itu di sini karena ya maklum lah, orang homoseksual itu kan kalau ngelihat orang yang cakep atau gimana gitu kan pasti mereka punya hasrat untuk eh, memiliki, untuk ya untuk berhubungan badan lah seperti itu kan. Nah, disitulah awal mulanya
aku sedikit bermasalah sama Mas Agus ini ya. Jadi Mas Agus ini ternyata suka sama aku gitu. Tetapi karena aku tuh nganggapnya Mas Agus ini temen aku, anggapnya itu kakak aku, jadi ya aku ya anggapnya biasa gitu. Karena aku pun sukanya sama si Dian ini. Dan si Dian pun juga suka sama aku. Tapi si Mas Agus ini tuh kayak nggak rela gitu ya kalau aku jalan sama si si Dian ini. Makanya saat itu sempatlah cekcok gitu. Aku sama Mas Agus itu sampai dibilang gini, kalau kamu eh, suka sama Dian ya udah gitu, nggak usah masuk lagi sama di grup ini gitu, nggak usah di komunitas ini gitu. Nah padahal di komunitas itulah aku itu bertemu sama teman-teman yang aku pikir kita itu punya apa ya, punya punya jalan yang sama gitu ya, punya pemikiran yang sama, punya orientasi seksual yang sama gitu kan. Aku takut kalau nanti malah bermasalah gitu kalau aku keluar grup gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu aku ya berteman aja sama si Dian ini meskipun aku suka sama si Dian ini dan aku tetap berada di komunitas itu dan eh, nggak pacaran sih sama si Mas Agus ini, cuma berteman aja gitu. BTW di komunitas ini tuh usianya itu ternyata bermacam-macam ya. Jadi ada yang muda, ada yang sudah umur 60-an pun juga masih ada gitu. Jadi kita nyebutnya tuh kalau yang sudah tua-tua itu nyebutnya sesepuh gitu ya. Karena biasanya yang mereka itu memberikan wejangan gitu, mereka memberikan eh, masukan, pendapat gitu ya di grup ini. Dan biasanya kalau kita ngadain pertemuan, si yang paling tua ini tuh kayak memberikan khotbah gitu ya, bisa dianggap khotbah gitu ya. Eh, Dia itu memberikan petuah-petuah gitu ya. Aku pernah ingat itu petuah dia seperti ini. Kita ini tuh manusia yang sama dilahirkan dari eh, seorang ibu, kita sama-sama dilahirkan, diberi makan, kita hidup, kita juga makan, minum, kita juga bernafas seperti manusia umumnya gitu. Cuma kita mempunyai orientasi seksual yang berbeda gitu. Terus kalau semua orang membenci kita, kalau semua orang membenci komunitas seperti ini, kita mau diapakan gitu? Apa kita mau dikubur hidup-hidup digituin? Aku masih inget banget petuah itu. Semuanya bilang, ya enggak lah kita kan sama-sama manusia gitu kan. Nah disitulah kayak si sesepuh ini kayak memberikan motivasi campur apa ya, kayak semakin semacam doktrin gitu ya, bahwa gay ini tuh nggak salah gitu ya. Nah, tapi menurut aku sendiri sampai saat ini gay ini pun sebenarnya salah sih karena cowok ya sama cewek seharusnya seperti itu kan, bukan sama cowok gitu kan. Cuma rasa cinta, rasa sayang itu ya semua orang kan punya gitu. Semua orang kan eh, itu hal yang natural gitu ya. Nggak bisa kita me, apa ya, menyembunyikan atau menghilangkan gitu. Misalkan kalau kamu suka sama kucing, kamu ya bakal suka gitu ya. Tanpa kamu menyuruh pun kamu ya bakal suka sama kucing gitu. Kalau kamu benci sama monyet, ya kamu tanpa disuruh pun pasti juga benci kan sama monyet. Nah, ini pun juga sama gitu. Perasaan ini tuh menurut aku ya wajar-wajar aja, normal aja. Cuma yang salah itu orangnya gitu ya. Kenapa menyukai kok sama cowok gitu? Kalau rasa sayangnya sih biasa-biasa aja kalau menurut aku gitu ya. Nah ini kembali lagi ke komunitas itu. Jadi komunitas itu tuh setiap hari Sabtu malam itu kita bertemu di alun-alun gitu ya. Kita ngobrol, bercandaan gitu. Pokoknya menghilangkan stres gitu. Karena setiap harinya kita harus berperilaku sewajar mungkin, senormal mungkin agar kita itu nggak diketahui kalau kita itu punya kelainan gitu ya. Kita kalau di komunitas itu kita bisa mengekspresikan diri kita semau kita gitu ya. Yang mau alay-alay ya silahkan, yang mau bermacam-macam ya silahkan. Pokoknya ya jadi diri sendiri gitu ya. Dan di grup ini pun kita bisa mencari pasangan gitu ya.
Terus kalau sudah malam gitu sekitar jam 12-an itu semuanya pasti kayak konvoy gitu. Karena di kota aku tuh zaman dulu banyak banget konvoy gitu ya. Jadi konvoy kayak komunitas motor ini, komunitas ini itu kalau udah selesai ngobrol-ngobrol mereka pasti konvoy gitu ya. Dan sama aja dengan komunitas aku itu mereka tuh kalau udah selesai ya konvoy gitu ya. Ya, mereka pun kayak naik motor hmm, berlagak feminim pun nggak masalah, nggak ada malu karena kita kan bergerombol kita kan ada temennya gitu kan ya. Dan kita pun juga ini berteman sama komunitas transpuan gitu ya. Karena di kota aku tempat nongkrong kita itu deketan sama tempat transpuan mangkal gitu ya. Nah, setelah sekian lama aku gabung di komunitas itu, aku semakin tahu kalau ternyata aku itu nggak sendiri di dunia ini seperti ini itu ya. Aku semakin banyak teman gitu ya. Aku semakin banyak pengalaman gitu ya. Nah, di komunitas itu pun juga aku bertemu lagi sama orang yang aku suka. Jadi dia itu namanya Adit gitu. Usianya sih lebih tua daripada aku. Pada saat itu aku tuh suka orang yang lebih tua sama aku gitu ya. Karena nggak tahu ya, mungkin aku merasa kayak dilindungin atau diperhatikan gitu ya. Jadi aku suka sama si Mas Adit ini, terus akhirnya kita jadian gitu. eh dan pertama kali aku berhubungan badan itu ya sama si Mas Adit ini. Meskipun teman-teman aku itu tahu kalau si Mas Adit ini sebenarnya orangnya itu nggak baik gitu. Tapi karena aku suka dan waktu itu aku masih cinta buta gitu ya. Ya aku nggak mikirin dan nggak mau tahu gitu. Teman-teman aku sudah kasih tahu gitu, tapi aku nggak mau tahu gitu ya. Aku tetap aja berhubungan sama Mas Adit ini. Jadi aku berhubungan sama Mas Adit itu dari kelas 2 SMK gitu ya. Ya nggak lama cuma sekitar 6 bulanan sih sama si Mas Adit itu. Jadi sama si Mas Adit inilah awal mulanya aku berciuman, aku berhubungan badan gitu ya. Awalnya aku takut banget. Namanya ciuman yang pertama kali itu pun aku kayak apa ya? Kayak speechless gitu ya. Oh ternyata ciuman tuh seperti ini. Yang biasanya aku cuma lihat di video atau di TV gitu. Ternyata seperti ini. Terus aku suka gitu ya. Karena maklum lah masih muda jadi libidonya itu masih besar gitu ya. Jadi sama Mas Adit inilah apa ya keperjakaanku itu hilang gitu ya. Eh, saat itu Mas Adit itu kan berperan sebagai laki-lakinya dan aku tuh sebagai ceweknya gitu ya karena aku merasa dilindungi bukan melindungi gitu ya. Jadi tapi saat itu pun juga Mas Adit itu pernah minta untuk aku menjadi topnya gitu ya. Ya udah untuk cerita kali ini segitu aja. Untuk buat kalian yang penasaran mengenai Mas Arit ini, jangan lupa untuk mengikuti aku di story selanjutnya. Tunggu aja, nanti bakal aku terusin lagi storynya aku ini. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.